Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Saputra dari Prodi Pendidikan Akuntansi 2018. Di sini saya akan memaparkan bedah skripsi kelompok 12, 13, dan 14. Langsung saja kita ke bedah skripsi kelompok 12, yaitu dengan judul pengaruh biaya produksi dan biaya operasional terhadap laba bersih pada perusahaan PULP dan kertas di Bursa Efek Indonesia. Dengan judul penulisan judul pada skripsi yang mereka bedah sudah sesuai karena maksimal kata dalam judul skripsi 20 kata. Abstraksi atau ringkasan pada skripsi yang dibedah pada bagian isi sudah sesuai karena memuat identitas dan isi yang dimana isi pada ringkasan terdiri dari identitas, tujuan penelitian, populasi, dan lain sebagainya. Untuk bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai karena telah didasari oleh pemikiran dan didukung oleh fakta dan data yang ada karena memuat gambaran umum variabel, gambaran umum lokasi penelitian, dan kaitan dengan teritori yang telah diuraikan penelitian. Dengan tujuan penelitian pada skripsi ini sudah sesuai dengan sejalan dengan rumusan masalah penelitian dan sudah dirumuskan dengan tegas. Kemudian rumusan masalahnya sudah sesuai karena rumusan masalahnya telah dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Adapun manfaat penelitian, penulisan manfaat penelitian dalam skripsi sudah tepat sasaran karena ditujukan bagi pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktis diuraikan secara jelas. Dan kemudian bab 2 pembahasan, yaitu tinjauan pustaka dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai karena sudah memuat hal-hal penting seperti definisi, jenis-jenis pentingnya modal kerja, dan sumber penggunaannya modal kerja. Kemudian kerangka konseptual dalam skripsi sudah tepat karena dibuat dalam bentuk uraian dan bagan. Kemudian hipotesis sudah dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian, variabel, dan desain penelitian. Variabel penelitian yaitu variabel independen dan dependen. Kemudian desain penelitian, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif atau hubungan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menganalisis hubungan kausal antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian populasi dan sampel. Populasi yang digunakan sudah tepat. Kemudian sampel dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir. Definisi operasional dan pengukuran variabel sudah tepat karena memuat aspek-aspek yang diteliti. Kemudian teknik pengumpulan data pada skripsi ini sudah sesuai, di mana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian teknik analisis data sudah sesuai, tepat karena telah menguraikan jenis teknik analisis data yang digunakan. Kemudian bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Dapat dilihat di slide penyajian data dan gambaran umum lokasi penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. Kemudian bab 5 saran dan kesimpulan telah sesuai dengan skripsi, di mana penulis telah mengemukakan saran kepada pihak yang ditujukan berdasarkan hasil penelitian dan berkaitan dengan manfaat penelitian. Kemudian kesimpulan sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi, penulis telah menjelaskan terkait variabel menggunakan penyajian data. Kemudian daftar pustaka selebihnya telah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi, di mana telah diurut secara
alfabetis sesuai dengan nama huruf depan penulis dan tidak dikelompokkan berdasarkan jenis pustaka. Kemudian kita beralih ke kelompok 13, yaitu dengan judul analisis perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional, studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia. Dengan penentuan judul, ringkasan isi skripsi, penarikan kesimpulan, dan pemberian saran penentuan daftar pustaka. Yang pertama, judul. Penentuan judul dalam penulisan judul skripsi yang kami bedah dikatakan sudah benar karena jumlah katanya tidak lebih dari 20 kata. Kemudian ringkasan sudah diawali dengan kop ringkasan. Terdapat nama mahasiswa yang diketik. Pada bagian isi ringkasan kurang lengkap di mana tidak terdapat tujuan penelitian, metode penelitian. Kemudian ringkasan dalam skripsi ini juga sudah sesuai karena dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau summary. Isi skripsi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 hasil dan pembahasan. Bab pertama yaitu latar belakang sudah sesuai karena memuat gambaran umum variabel, gambaran umum lokasi penelitian, dan data awal dan kaitan dengan penelitian sebelumnya. Rumusan masalah sudah sesuai karena dibuat dalam bentuk kalimat tanya serta sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Bab 1 pendahuluannya bagian tujuan penelitian dalam skripsi yang mereka bedah sudah sesuai karena sudah sejalan dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian manfaat penelitian sudah tetap sasaran. Bab 2 tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Tinjauan pustaka sudah tepat karena memuat uraian mengenai variabel penelitian mulai dari definisi hal-hal penting dalam variabel. Kemudian kerangka konseptual sudah tepat karena dibuat dalam bentuk uraian dan skema dari skripsi ini. Hipotesis juga begitu sama, sudah tepat. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian variabel, desain penelitian variabel. Penelitian skripsi tersebut telah sesuai dengan fokus bahasan yang akan diteliti. Kemudian desain penelitian sudah sesuai. Kemudian bagian B definisi operasional variabel sudah sesuai, telah memuat kesimpulan dan yang diuraikan dalam tinjauan pustaka. Kemudian populasi dan sampel, teknik pengumpulan data. Populasi dan sampel sudah sesuai, telah memuat menggunakan data. Teknik pengumpulan data begitupun itu telah sesuai. Kemudian teknik analisis data juga telah sesuai. Kemudian hasil dan pembahasan sudah sesuai karena telah menguraikan gambaran umum lokasi penelitian dan penarikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan telah sesuai dengan pedoman penulisan. Saran sudah sesuai karena telah uraian mengenai sasaran yang akan dituju oleh pihak-pihak bersinggungan dalam skripsi.
Kemudian daftar pustaka. Pengetikan daftar pustaka belum sesuai sepenuhnya dengan pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNM, di mana ada antara pustaka yang satu dengan pustaka yang ini tidak diantarai satu baris. Peneliti mengelompokkan berdasarkan jenis pustaka yang dirujuk. Namun secara pengetikan daftar pustaka telah mengacu pada model American Psychology Association dan telah disusun secara alfabetis.